Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesehatan pagi ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa pikiran kita untuk kita hadir di tempat ini, untuk kita sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, untuk kita menaruh setiap beban hidup kita, untuk setiap permasalahan dalam hidup kita di rumah ini, di rumah Bapa ini, kita lepaskan semuanya, kita serahkan hati kita. Sungguh besar setiamu Bapa nyata di sepanjang hidup kita. Belamu yang telah Kau cucurkan melayankan kehidupan kami Bapa. Sungguh besar setiamu, haleluya.
Berkati ibadah kami ini yang dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan di tempat ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita tinggikan Allah kita. Kita mau bersorak-sorai buat Dia. Dengan sangkakala, dengan semua yang kita miliki, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
menjadi rema buat kami Tuhan. Untuk kami tetap Bapa berada di hadapan Engkau Yesus. Untuk kami tetap Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan pagi ini Tuhan, jadi selalu berkat Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Bapa. Hanya kebenaran-Mu saja yang muncul. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kita balik. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi ini tema pembahasan ini kebangkitan yang memberikan semangat baru, yaitu diambil di dalam Lukas 24, langsung aja ayat yang ke-13 sampai ke-35. Agak panjang saudara. Lukas yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Pada hari kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami, bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu dan yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan mataharimu hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang pada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Amin. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang pagi ini menyampaikan bahwa tentang penampakan Yesus kepada murid, kebangkitan Kristus nyata di dunia ini. Tuhan Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari antara orang mati. Alkitab mencatat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, murid-murid, dan kedua orang murid Yesus di perjalanan di kampung Emmaus. Rasul Paulus dengan ekstrim mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Bahwa kebangkitan itu penting dan sangat penting untuk orang-orang percaya. Karena itu momentum. Kalau Natal momentum, kematian penyaliban Yesus momentum, dan kebangkitannya adalah momentum. Dimana kalau Yesus tidak bangkit mengatakan bahwa Yesus mati, Yesus itu nggak ada. Tapi Dia boleh bangkit dari kematian. Nah, itu adalah bukan fakta-fakta yang hanya ilustrasi atau narasi-narasi yang dibuat oleh manusia, tapi ada fakta-fakta historis, ada fakta-fakta sejarah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan murid-muridnya boleh menjadi saksi-saksinya. Di sini dikatakan bahwa Allah mengambil inisiatif untuk berbicara kepada manusia dan menyatakan dirinya dengan serangkaian peristiwa kebangkitan, kematian, kebangkitan yang diungkap secara objektif. Jadi Alkitab itu disusun itu bukan hanya waktu kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, ada fakta historis dicatat. Dan Alkitab itu nggak turun bizet langsung ke bumi. Enggak, melalui mungkin kesaksiannya Pak Anton, melalui kesaksiannya Ibu Ida, dicatat, akhirnya dikumpulkan menjadi suatu benang merah di mana adanya peristiwa kebangkitan yang di mana adalah rangka rencana alam keselamatan manusia. Kebangkitan diungkapkan oleh suatu fakta yang historis di mana ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hati manusia. Roh Kudus itu bekerja melalui kesaksian para murid-murid. Rasul Paulus dia tidak bertemu Yesus, tapi Rasul Paulus mengalami Yesus, mengalami kehidupan dengan Tuhan, yang akhirnya dia bekerja melalui Spirit. Roh Kudus bekerja melalui kehidupannya sehingga dia bisa mencetak buku Alkitab yang begitu banyak, saudara, dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong. Kalau Dia hidup, Dia sanggup menolong. Kalau Dia mati, Dia tidak sanggup menolong. Allah yang memberikan kekuatan di saat kita stres, di saat kita frustasi. Allah yang memulihkan kehidupan kita. Pada saat kita jatuh dalam dosa, Dia memulihkan kehidupan kita, kembalikan sehingga kebangkitannya itu nyata buat kehidupan kita. Tetapi kita pagi ini mau belajar, saudara, gimana kebangkitan Yesus dirasakan oleh para murid Maria Magdalena dan murid-murid Yesus. Di sini dikatakan melihat kebangkitan. Yes, Yesus bangkit. Namun apa yang terjadi pada saat berita diberitakan, Kleopas dan temannya yang murid Yesus
tidak merasakan suasana kebangkitan Yesus. Tidak ada sukacita. Tidak ada kemenangan bahwa Yesus bangkit. Kenapa saudara? Alkitab mencatat satu poin yang penting di sini, yaitu di ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Itulah poinnya. Hari-hari ini berapa orang terhalang dengan pandangan bahwa Yesus hadir dalam kehidupannya. Dia merasa Yesus tidak ada, Yesus tidak hadir, hingga tidak ada sukacita, sehingga tidak ada kemenangan, sorak menangan, tidak ada kata mustahil. Semuanya pakai logika manusia. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Akhirnya terhalang, saudara. Hal-hal yang terhalang inilah key poinnya dari ayat semua yang saya bacakan. Kalau ini ketemu, langsung balik lagi dia ke Yerusalem. Perjalanan dikatakan 7 mil. 7 mil ini 11,1 kilometer. Kalau perjalanan dari Cawang sampai ke Bekasi Barat, mungkin baru Pondok Gede balik lagi dia. Wah, Yesus ketemu ya, balik lagi ke Yerusalem. Tapi enggak. Kenyataannya dikatakan dia ada hal-hal yang menghalangi dia sehingga dia jalan terus sampai ke Emmaus dengan perasaan kecewa. Hari-hari ini mungkin kita merasakan hal yang sama seperti dua murid Yesus ini. Tidak ada kebangkitan. Yesus tidak hidup. Yesus diam saja pada saat saya mengalami masalah. Saudara, pagi ini tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka melihat tapi tidak mengenal, sehingga mata mereka secara kasat mata mereka dibutakan. Mata jasmani dibutakan, apalagi mata rohani. Tidak peka, tidak mengenal, tidak ada connection dengan Allah, tidak ada kedekatan, tidak ada keintiman, sehingga Tuhan berkata, apa yang kau perbincangkan di tengah perjalananmu? Dia berjalan, saudara. Jadi orang yang ditutur katanya selalu berdebat, selalu tidak sepakat, dan selalu banyak teorinya. Di sana dikatakan di awalnya bahwa di ayat yang pada saat itu dua murid sedang kampung Emmaus terjadi 20 mil. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap bertukar pikiran tentang Yesus. Di sini dikatakan bahwa bercakap-cakap itu zuzeteo. Dalam bahasa Yunani saya belajar bahwa itu artinya berdebat, saudara. Bertukar pikiran, berbantah-bantahan, bersoal jawab. Sehingga berdebat ini sering kali kita lihat bahwa berdebat ini ada faedahnya nggak, ada gunanya nggak. Dan seringkali orang yang tutup matanya selalu berteori, berdebat, tapi nggak ada faedahnya. Yang terjadi hari-hari ini di YouTube itu luar biasa, saudara. Perdebatan yang akhirnya nggak ada gunanya, hanya menghina, dan tidak ada efeknya. Nah demikian juga terjadi dalam keluarga juga, saudara. Banyak orang yang tidak berdebat dalam keluarga, suka berantem, akhirnya timbulnya kekerasan verbal, di mana menghina, mengolok-olok. Dia tidak melihat peka kepada perkataan Kristus. Tuhan hadir dalam keluarga. Nah demikian juga di Emmaus perjalanan murid-murid, dia berdebat. Karena dalam keluarga itu nggak boleh ada kata perdebatan, harus sepakat. Jadi kalau kita suami memutuskan segala sesuatu A atau B, kita konfirmasi ke istri saya, kita dulu. Bu,
atau apa panggilannya hayang, kita harus tanya, aku mengambil keputusan ini gimana? Aku harus keluar dari PT ini dan harus ambil ini gimana? Aku harus full time di tempat ini gimana? Itu harus ada kesepakatan istri, karena kita berjalan bersama istri kita, bukan kita jalan sendiri. Kalau orang udah bersuami istri, ini yang sudah bersuami istri, kalau sudah bersuami istri, dia nggak bisa sendiri. Dia harus tanya gandengannya, oke nggak nih? Dalam memberi perpuluhan, dalam mengasihi sumbangan gereja, atau segala sesuatu, ngasih saudara, ngasih ke bule, opung, semua harus konfirmasi, bukan sendiri. Nah, seringkali kita tidak menghargai lawan samping kita, akhirnya timbulnya perdebatan, tidak ada kesepakatan. Dimana kalau tidak ada kesepakatan, Alkitab bercatat 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormati mereka sebagai Tuhan pewaris kasih karunia. Yaitu di mana? Kasih karunia apa berbicara? Berkat Tuhan, keselamatan, pertolongan, apalagi sukacita semua di situ. Yaitu kehidupan supaya doamu tidak terhalang. Jadi hal yang kita terhalang dengan kehidupan kita yaitu apa? Kita tidak mengasihi istri kita, sukanya ngambil keputusan sendiri suami, seenak-enaknya aja, sekonyong-konyong suami nggak menghargai istri. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami, menghormati suami, sehingga ada sukacita, ada kebangkitan di dalam keluarga itu, ada gairah. Hari-hari ini keluarga Kristen sukanya berbicara, tapi harus sepakat. Kata sepakat memang gak gampang, saudara. Untuk sepakat dengan istri dan suami itu gak gampang, apalagi masalah hepeng. Saya waktu umur pernikahan saya 10 tahun, saya problem dengan istri saya, masalah hepeng, masalah uang, berantem keras. Kamu gimana ngomong? Ribut. Akhirnya saya bilang, oke, kita tambah A, B, C, sepakat? Sepakat dengan A. Iya, harus begitu, harus sepakat dulu. Udah begitu ada janjian koridornya. Oh, ini kamu begini, ini buat ini, jatah kamu di sini, jatah kamu di sini. Cover ini, cover ini. Udah. Uang akan bersama. Udah gitu. Jelas. Itu masalah hepeng. Belum lagi masalah-masalah di rumah tangga. Masalah kecil aja di kalau saya bilang diam doa, udah selesai. Kalau saya ngomong diam doa, udah, kita nggak boleh dapat lagi. Kalau saya ngomong istilahnya diam dan doa, itu udah komitmen. Diam dan doa udah, jangan diperpanjang lagi maksud saya. Kita doa aja, Tuhan yang jawab semua. Itu kata sepakat. Dalam pacaran juga gitu, harus ada kesepakatan juga, komitmen. Oh, nanti saya punya mau anak. Waktu pacaran jangan ngomong gosip si A, si B, si C. Di situ pacaran itu bagi yang masih remaja ya. Pacaran itu mendalamin. Oh, kamu sukanya apa ya? Oh, tidur kamu jam berapa? Interogasi, saling tukar pikiran. Di situ. Besoknya udah pas nikah nggak kaget. Suami saya ngolongnya begini. Waduh, nyesel juga. Biar istri punya suami begitu. Ya kalau udah pacaran itu bukan nonton film, deketin sambil makan bakso, diskusi kan enak tuh. Sepakat dulu. Oh iya, nanti kalau udah mau nikah kita punya anak 2 ya. Ya. Terus kamu nggak boleh kerja. Oh enggak, aku mau kerja. Nah itu ada gunanya kalau kita itu saudara. Kalau debatnya yang kayak pausan, mau kata itu nggak ada gunanya, menghina. Nah, saudara hari-hari ini demikian. Yang kedua, kenapa muridnya tidak memiliki matanya terhalang? Kedua, kecewa, frustasi, putus asa. Ya 19, Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan
di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk mati, dan mereka telah menyalibkannya. Pengharapannya tidak sesuai dengan impian, yang membuat kecewa, sehingga dia merasa marah. Dia mungkin bergaul dengan murung. Faktanya memang Yesus mati. Faktanya memang Yesus sudah tidak ada buat pemikiran manusia. Dan kedua, murid-muridnya ikut juga mati. Yesus berkata tentang kedatangan kerajaan Allah, di mana mereka punya asumsi bahwa kerajaan Allah itu dibangun di bumi ini dan mereka menjadi pemenang-pemenangnya. Tapi kenyataannya kok Yesus mati, sehingga pengharapan mereka yang tinggi terhadap Yesus, pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka dan impian mereka, kenyataannya nol besar. Sehingga mereka merasa bahwa murid-murid itu menderita, dan mereka bingung bahwa Yesus juga ada melawan. Nah, inilah yang membuat mereka terhalang, saudara, putus asa, tidak berpengharapan, tidak melihat Tuhan dalam kehidupannya, sehingga orang itu terhalang. Nah, orang-orang demikian tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, seringkali di kehidupan hari ini, saudara, mungkin semua banyak orang yang mengalami depresi, di mana corona yang goncang, apalagi teman saya cerita dia punya perusahaan tekstil. Dia bilang, "Pak, gimana usaha Bapak?" "Baru Pak," saya bilang, "hari ini buat kalau bisa belajar gaji karyawannya udah bersyukur." Saya nggak mengucap karyawan, cuma bingung, Pak, pengeluaran itu banyak sekali dan hasilnya hari-hari ini tekstil. Dropnya berapa, Pak? Hah, mau tahu dropnya? Dari 100% tinggal 10%. Dia bilang, mati semua terinfeksi, dia bilang. Tapi dia bilang, untung saya punya Tuhan. Nah, ini dia matanya sudah terbuka, saudara. Kalau orang matanya tidak terbuka, kalau kemarin teman saya cerita juga, dia bos besar. Dia bilang, papa saya punya utang sekian miliar, fungsi dengan temannya, usahanya bagus. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, CEO papa saya bangkrut, Pak. Dia bilang, utang banyak di bank, sekian-sekian, sekarang di Sulawesi, karyawan demo, usahanya di Palembang. Dia bilang, bapak saya temennya fungsinya stroke, tidak kuat. Saya kan Kristen, Pak. Bapak saya dulu Kristen, ke gereja. Tapi bapak saya pasang ring 7. Luar biasa, saudara. Ya, kekristenan itu penting. Dia Kristen, tapi kekristenannya gimana? Perjumpaan dengan Tuhannya bagaimana? Matanya terhalang enggak? Itu yang kita mau lihat hari-hari ini. Banyak orang stres hari-hari ini. Banyak orang yang bingung. 3 hari yang lalu saya ditelepon sama teman-teman. "Peran, kamu bikin gereja enggak?" Saya bilang, "Buat apaan?" Saya bilang, "Di Kerawang ada tanah nih." "Tanah buat apaan?" "Gue udah bingung katanya kerja udah setahun gitu. Ini udah ada pengalaman lagi gitu. Udah, kalau mau beli ada 500 meter tengah jalan, pinggir jalan, buat gereja aja." "Wah, nggak sembarangan bikin gereja." Dia bilang, "Apa?" "Nggak apa-apa, nanti izinnya gampang. Di sini bikin gereja." Saya bilang, "Nggak usah, ya aja. Tolong dong," katanya. Dia bilang, "Gue udah gak punya uang lagi." Itu 3 orang yang cerita dengan 1 bulan ini, saudara. Apa artinya? Hidupan ini kalau enggak kita menggantungkan diri kepada Tuhan, itu gak kuat. Mungkin ada orang yang memang
udah pegawai negeri, stay, udah aman, ya bisa. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang begini, hari ini ada, besok nggak ada, kelabakan saudara. Begitu banyak hari-hari ini orang yang bekerja, yang keluar. Mereka makan apa? Tapi kalau dia punya pengharapan, matanya terbuka, dia tidak menyesal hidup. Ada Tuhan yang hidup, Allah yang bangkit menyertai saya, sehingga bisa berkata yang bersuara, "Ada sukacita." Bukan dipengaruhi dengan situasi hidupnya, karena dia punya Allah. Tiada yang mustahil bagi dia. Oh, tiada yang mustahil bagi dia. Luar biasa. Dan Allah kita penasehat Dia, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Itu menjadi rema buat kehidupan kita. Pada saat kita mengalami suatu masalah, stres, putus asa, pengen mati hari ini, Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan. Karena apa? Matanya sudah. Matanya tidak terhalang lagi. Ada Yesus di samping saya. Di kanan kiriku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Artinya apa? Kita melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah situasi badai yang mungkin hari-hari ini begitu berat bagi kehidupan kita. Walaupun kita sekalipun jatuh, ada jalan keluar. Tuhan kasih helikopter, Tuhan kasih mungkin sampan untuk kita bisa mendarat. Yang selanjutnya, saudara, di sini kenapa mata mereka terhalang? Yang kedua, yang ketiga itu bodoh, lambat hati sehingga kamu tidak percaya. Ayat 25 mengatakan demikian Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Berbicara di sini, Tuhan bilang mata yang menghalangi mereka adalah kebodohan. Mata yang menghalangi mereka adalah lambatnya hatimu. Bodoh berarti tidak memiliki hikmat, kebijakan, dan salah satunya tidak memiliki iman. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Kita baca, saudara, slide-nya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai ke-16. Tetapi pikiran mereka telah tumpul, sebab sampai pada hari itu selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu pun tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15. Bahkan sampai pada hari itu, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Pada saat orang tidak bebal, tidak membodoh, tidak mengerti hikmat Tuhan, ada selubung. Dia tidak mengerti perkataan Musa, dia tidak mengerti perkataan perjanjian-perjanjian lama, kitab-kitab yang sudah berbicara. Dia ada selubung. Dia tidak mengerti, dia betul bodoh. Kamu bodoh. Artinya, kalau kita tidak melihat kemuliaan Tuhan dan tidak melihat hikmat Tuhan, kita baca Alkitab pun hanya kayak buku komik, tidak meresapi, tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena ada yang dikatakan di Korintus bahwa Paulus berkata ada selubung, ada yang menutupi hatimu sehingga kamu bodoh. Saudara, hari-hari ini saudara pakai iman saudara dalam menghadapi hidup. Percaya Tuhan, Tuhan akan lakukan. Baca firman Tuhan, dapatkan rema dari firman Tuhan. Apa Tuhan yang mau saya dapat dari firman Tuhan? Apa yang jadi kehendak Engkau Tuhan? Sehingga mata kami terbuka Tuhan. Saya melihat kemuliaan Engkau, saya melihat Engkau hadir menjamah kami.
Dan lamban hati di sini dikatakan secara rohani orang yang keras kepala. Orang Yahudi itu dikatakan Yesus orang yang lamban hati. Di mana dia tidak percaya bahwa Yesus mati, dialah sang Mesias yang dibangkitkan. Di sini dikatakan kamu lambat hati, kamu ini keras kepala, bebal. Sebab 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi mereka yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau orang yang lamban hatinya, wah penyaliban Yesus itu merupakan suatu kebodohan, itu narasi orang Yahudi. Dibalikkan saudara. Tapi kalau kita orang yang sudah dibukakan Tuhan, sudah matanya terbuka melihat keadaan Yesus, awal Allah itu hadir menjamah kita, Allah itu bekerja menjamah kita. Dan kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, Dia hadir menjamah kita, menjadi kekuatan kita. Sehingga saudara boleh kuat di dalam segala sesuatu. Kita tidak menjadi orang bodoh. Pada saat orang yang bodoh celaka, tapi kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana arti kebangkitan bagi orang percaya? Pada saat seorang mengalami pengampunan dan pemulihan hati, dia akan merasakan Yesus hidup, dibangkit dan hidup, sehingga terbukalah mata Yesus, mata murid-murid Yesus untuk dapat mengenal Tuhan. Ayat 30. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi ia sudah lenyap di tengah-tengah. Arti perjamuan suci yang saya tangkap itu pengampunan dosa, pengudusan, pemulihan hati. Jadi pada saat Tuhan hadir menjamah kita, mengampuni dosa kita, Tuhan ampuni dosa saya Tuhan, Dia berkuasa mengampuni. Tuhan pulihkan hidup saya Tuhan, Dia memulihkan. Baru kita mengampuni. Haleluya. Ada sukacita pada saat kita mengenal Yesus, tahu hadir Yesus hadir dalam kehidupan saya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada soleh kemenangan. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang bekerja, Allah yang eksis, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia tahu permasalahan kehidupan kita. Dia peduli apa yang kita rasakan hari-hari ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudara bayangin, perjalanan mereka, di perjalanan sudah sampai sore. Habis makan roti sama Yesus jam 7 malam, mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Kita mencatat pada saat mereka tahu bahwa Yesus hadir, Yesus mengenal Yesus, dia langsung balik lagi. Ke Yerusalem lagi. Ada semangat baru, saudara. Walaupun capek saat itu, saudara bayangin mungkin naik mobil belum terasa setengah jam dari yang Bekasi Barat ke Cawang. Pada zaman itu mungkin jalanannya nggak rata, saudara, pasir, banyak gunung, liku. Tapi jam 7 malam, oke, kita balik lagi ke Yerusalem. Karena apa? Ada kegairahan pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kuasa yang membangkitkan, memberikan semangat, sehingga dia bilang, kita balik lagi. Ada sukacita, Yesus yang kita suka, Allah yang hidup. Dia balik lagi, dia ketemu teman-temannya, dia menceritakan apa yang menjadi kesaksian dia. Nah, hari ini kalau kita mengalami kehidupan dengan Tuhan, kita mengalami pemulihan dari Tuhan, saya rasa saudara akan berubah 180. Saya mau ikut Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Langsung mau kerja. Pokoknya hari ini saya mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan.
Ya, bagus. Direspon dengan positif kita. Minggu pagi-pagi sudah kebaktian, Sabtu bersih-bersih. Itu orang yang mulai memiliki semangat yang baru. Memberitakan kesaksian, saya kemarin ditolong Tuhan, A, B, C, D, E, F, G. Itu semangat yang baru. Tapi kalau orang yang terhalang ke gereja, udah capek, males, gitu-gitu aja khotbahnya, bikin kuping berisik. Tapi kalau orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan punya semacam baru jam 5 ya, ibadah jam 6 ya, semangatnya 45 saudara. Baca Alkitab betul 24 jam dia baca, mencintai firman Allah, doa 3 jam. Itu cinta Tuhan, itu semangat. Hidup memuliakan Tuhan. KKR di bis, KKR di angkot, semua dikerjakan tanpa ada takut dan malu-malu. Rinduannya hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita ditantang Tuhan, seberapa kita yang boleh mengasihi Tuhan. Mungkin murid-muridnya kecewa pada saat itu, frustasi, mendadak berubah menjadi kepastian dan keyakinan. Secara tiba-tiba yakin bahwa Yesus tidak mati lagi. Sesuatu terjadi yang memberikan keyakinan bahwa Yesus telah bangkit, dan mereka tahu pasti dan telah melihat dan mendengar semuanya dan mengenali Yesus. Hari-hari ini saudara, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita mempunyai mata terbuka? Di poinnya, ada yang menghalangi mata mereka, ada yang menghalangi mata kita. Sudahkah penghalang itu kita hancurkan? Dan kita mau melihat kemuliaan Tuhan buat kita. Amin. Kita mau bagi diri saudara. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami telah berhambamu telah selesai berbicara. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menjamah kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan, memberikan pengampunan Tuhan, supaya mata kami tidak terhalang lagi Tuhan. Kami benar-benar yang percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan baru, Allah yang memberikan semangat bagi kami. Oh,
kami Tuhan, untuk kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Bila mata kami terbuka untuk melihat bahwa pertolongan, mujizat, kasih Tuhan nyata dalam hidup kami, seringkali mata kami tidak dapat melihat akan kehadiran-Mu karena kesibukan masalah-masalah yang kami hadapi lebih besar. Tapi melalui firman buat kami tidak menjadi bodoh. Jadikan kami semakin peka dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahwa Allah itu hidup, hadir, menolong, menguatkan, meneguhkan, memulihkan dan memberkati. Berkati hamba-Mu Bapak Fran, Tuhan memberkati rumah tangganya, isi anak-anaknya, usahanya dibuatnya berhasil, doa-doanya naik di hadapan Tuhan, dan Allah mendengar dan mengabulkannya. Berkati Bapa seluruh jemaat-Mu yang hadir. Hamba tidak mengerti apa yang menjadi kesulitan mereka. Tuhan permudah dalam setiap usaha dan pekerjaan. Bagi yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan untuk dapat menghidupi keluarga mereka. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan akan tolong ajar kami bekerja dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, rumah tangga jemaat Tuhan diberkati dengan damai dan sejahtera, sukacita, ketentraman, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga sungguh dalam rumah tangga mereka jemaat mengerti Allah hadir dalam hidup mereka. Bapak terima kasih, doa kami bagi anak-anak Tuhan, khususnya sekolah dasar yang akan menghadapi ujian sekolah esok hari, Tuhan tolong agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bagi mereka yang sudah ujian akan memasuki dalam tingkat berikutnya, baik yang kuliah, masuk SMA juga, Tuhan menolong, Tuhan mencukupi dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Negeri ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Keamanan, ketentraman biarlah nyata, sebab semuanya berdampak dalam hidup kami. RT RW di lingkungan kami, sampai Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini, sehingga keamanan, ketentraman, perekonomian semakin membaik. Sebab itu semua berdampak, berpengaruh dalam hidup kami. Sebentar kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, dan di antara jemaat-Mu akan melayani di Villa Bekasi juga Tuhan akan menyertai dan menolong. Para pengurus akan merapat sebentar juga Tuhan akan memberkati. Namun sebelum pulang Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi-Mu. Bila persembahan ini diberkati Tuhan, persembahan ini tidak membuat jemaat Tuhan miskin. Semakin jemaat Tuhan diberkati dan menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai